Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk pertemuan hari ini, topik topik yang akan kita bahas adalah tentang manajemen media radio. Ya, setelah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, manajemen media cetak secara umum, bagaimana juga strategi media cetak, bersaing di tengah era digital saat ini. Maka di hari ini pertemuan kita topiknya membahas tentang uh, manajemen media radio. Oke, langsung saya akan share materi PPT-nya. Oke. Nah, tentang bagaimana karakteristik dan manajemen radio. Pertama kita akan bahas dulu tentang karakteristik ataupun ciri-ciri dari media radio. Yang pertama, media radio adalah media yang auditif. Artinya dia hanya mengadakan suara dan hanya bisa didengarkan. Kemudian theater of mind, ya, bagaimana kita di sini, ya, bagaimana pengelola radio ataupun orang yang ada di radio, penyiar misalnya, bisa menyampaikan ataupun memainkan imajinasi pendengarnya melalui kata-kata ataupun tata suara, ya. Dari kata-kata itu ataupun dari audio yang disampaikan, maka bisa tergambar bagaimana sih kira-kira isi pesan yang disampaikan dalam siaran radio tersebut. Ini menjadi suatu karakteristik yang paling yang paling substantif karena memang radio itu adalah theater of mind. Bagaimana kita bisa kita sebagai pendengar kita bisa menggambarkan tentang apa yang disampaikan oleh si penyiar ataupun dari pesan-pesan yang disampaikan dalam radio. Dan ini juga menjadi tantangan yang paling berat juga gitu ya. Tentu berbeda misalnya dengan media televisi misalnya. Karena televisi adalah audiovisual, maka eh, faktor audio itu tidak terlalu begitu kuat karena faktor visual yang sangat penting. Ketika sudah ada visualnya, ketika sudah ada gambarnya, maka itu sudah cukup bagi kita sebagai penonton untuk mengetahui apa sih pesan yang ingin disampaikan. Nah, sebaliknya di media radio ini karena memang dia cuma audio, maka tantangannya menjadi lebih berat. Bagaimana menyampaikan sebuah pesan hanya dengan menggunakan kata-kata. Nah, disitulah tantangan yang paling berat. Ini yang pernah saya alami juga ketika misalnya ketika saya bekerja ataupun bergabung di reporter radio waktu itu saya di Radio Kiss FM Medan. Nah, membuat berita radio itu ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Kesannya memang sangat simpel ya, karena biasanya durasi berita radio itu hanya singkat 1 menit atau maksimal 1,5 menit. Kemudian isinya hanya menyampaikan naskah berita dibacakan gitu. Nah ternyata tidak semudah yang dibayangkan itu. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu nyampe ke kepala pendengar. Nah disitulah kemampuan seorang reporter radio bisa menciptakan imajinasi ke kepala pendengarnya sehingga apa yang disampaikan dari lapangan misalnya ketika saya laporan dari lapangan menceritakan tentang kejadian unjuk rasa misalnya, nah pendengar di radio di rumah itu bisa terbayang bagaimana sih situasi di lapangan, bagaimana suasana unjuk rasanya, apa saja yang disampaikan oleh mereka dan seterusnya. Nah itu menjadi hal yang sangat penting ataupun tantangan yang lumayan berat ya ketika bekerja di industri radio. Baik, yang ketiga adalah transmisi. Nah, transmisi ini adalah penyebarluasan siaran radio kepada pendengar melalui pemancar, lalu dikirim ke pesawat radio sesuai dengan gelombang ataupun frekuensi masing-masing. Kurang lebih sama seperti media televisi juga, di mana proses penyampaian konten itu disebarluaskan melalui
gelombang ataupun frekuensi sehingga bisa nyampe ke rumah masing-masing. Kemudian karakteristik yang keempat adalah cepat dan langsung, ya. Tentu radio itu sangat cepat dalam menyampaikan informasi, ya, dibandingkan dengan misalnya koran dan televisi. Kalau koran sudah pasti gitu ya, karena koran kan sifatnya harian. Kalau televisi juga, radio punya keunggulan dari sisi kecepatan. Karena apa? Karena memang dia tidak membutuhkan banyak perangkat gitu ya, lebih simpel. Hanya misalnya contoh gitu ya, misalnya saya ada di lapangan, ketika saya diminta untuk menyampaikan siaran langsung, saya cukup menggunakan handphone tanpa harus rumit gitu ya. Kemudian yang menerima di studio di studionya itu hanya sekedar langsung bisa ditransmisikan ke pemancar gitu ya. Jadi proses pengirimannya itu relatif lebih sederhana, lebih simpel ketimbang televisi yang membutuhkan banyak perangkat, membutuhkan banyak orang gitu ya, dan seterusnya. Yang kelima adalah akrab. Nah, ini juga menjadi salah satu karakteristik media radio, karena radio itu pesannya memang umumnya bersifat personal gitu ya. Kalau kita misalnya mendengarkan siaran di radio, kemudian ada suara penyiarnya, dan dia bisa menyampaikan kata-kata, menyapa dan seterusnya, maka di situ punya apa namanya, menjadi karakteristik dari media radio. Dekat juga ya, ini juga kurang lebih sama dengan tadi yang akrab, bahwa penyiar radio bisa menyapa pendengar secara personal ya, dan mampu mempengaruhi emosi pendengar ya. Pada masa jaya-jayanya media radio gitu ya, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ya, pendengar itu bisa langsung ngobrol dengan penyiarnya, dia bisa request dan menyapa teman-temannya yang mendengar radio pada saat itu dan seterusnya. Itu menjadi salah satu karakteristik dari media radio. Yang ketujuh adalah tanpa batas ya, ini bisa disimak oleh siapa saja. Ya, kalau kita punya radio di rumah, kita bisa akses radio apapun yang masuk, yang bisa terjangkau oleh radio kita siarannya. Jadi tidak memandang suku, agama, ras gitu ya. Siapapun bisa mendengar radio. Yang kedelapan adalah murah, tentu ya relatif murah gitu ya ketimbang misalnya televisi. Bahkan kalau kita sekarang gitu kan, dari handphone kita juga bisa mendengarkan radio kapan saja. Portable, fleksibel gitu ya, kita bisa mendengarkan konten-konten siaran radio itu sambil kita bekerja, sambil di jalan misalnya, atau kita sambil belajar dan seterusnya. Jadi relatif fleksibel dan bisa diakses pada saat kita mau ngapain, sedang bekerja dan seterusnya. Itu salah satu juga karakteristik dari media radio. Nah, kemudian apa yang menjadi kekuatan radio gitu ya. Nah, kekuatan radio itu bertumpu pada bunyi ya, karena memang ini adalah media audio ya. Radio adalah media audio. Karena itu dia akan sangat bertumpu kepada faktor bunyi. Nah, bunyi yang kita dengar itu terdiri dari 3 komponen gitu ya. Kalau kita mendengarkan bunyi di radio itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah voice atau words ya. Ini adalah kata-kata, kalimat, cerita yang disampaikan oleh penyiar gitu, kepada pendengarnya ya. Dengan kemampuan storytelling yang bagus, maka seorang penyiar itu akan disukai, dan kita sebagai pendengar akan merasa suka, senang, terhibur dengan apa yang disampaikan oleh kata-kata yang disampaikan oleh penyiar di radio itu sendiri. Nah, itu menjadi kekuatan dari media radio. Yang kedua adalah musik ya. Apapun format yang diusung oleh radio, maka musik menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Karena memang radio itu memang identik dengan musik. Meskipun misalnya format radio itu adalah format berita ya, radio berita ataupun radio dialog, talk show dan seterusnya, tetap saja pasti akan ada elemen musik di dalam siaran-siaran yang disajikan dalam radio tersebut.
Dan yang ketiga adalah special effect. Ini adalah bunyi-bunyi yang digunakan untuk membangkitkan mood, suasana, ataupun efek-efek teatrikal tertentu. Ini yang juga biasa kita dengar gitu ya di siaran radio, dengan adanya menyajikan suara-suara atau audio tertentu, itu bisa membuat efek siaran itu menjadi lebih hidup gitu ya, bisa membangkitkan mood, suasana, dan seterusnya ya, bisa membuat mengilustrasikan, bahkan tadi membuat kita menjadi lebih mudah untuk berimajinasi tentang konten-konten yang ada di radio tersebut. Oke, kemudian selain kekuatan tentu juga ada kelemahannya ya. Apa itu kelemahan radio? Bila saya mengutip dari Miske ini, dia ada 3 kelemahannya. Yang pertama adalah radio is audio only ya, karena memang dia hanya media audio, tidak dilengkapi oleh visual ataupun gambar. Tentu memang proses penyampaian pesannya ya, proses orang bisa memahami, mengerti tentang apa yang disampaikan itu relatif lebih sulit gitu ya. Disitulah tantangannya tadi. Tidak mudah menyampaikan sebuah pesan, tidak mudah bagi seorang penyiar untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya dengan menggunakan kata-kata itu. Nah, disitulah menjadi tantangan juga ya, dan memang menjadi kelemahan radio jika jika kemampuan itu tidak dimiliki oleh seorang penyiarnya, maka agak susah bagi pendengar untuk memahami misalnya konten-konten yang disajikan di radio itu. Kemudian yang kedua, radio message are short-lived. Jadi pesannya itu sifatnya satu arah, sekilas ya, dan tidak dapat ditarik lagi ketika misalnya dia sudah mengudara. Ya tentu ini kita bicara tentang radio dalam yang masih menggunakan teknologi analog gitu ya. Nah, kalau kita dengar radio di rumah ya, biasanya kita hanya bisa mendengarkan, kemudian sekilas ya, apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang sudah mengudara itu nggak bisa kita putar, nggak bisa kita ulang lagi, nggak bisa kita rewind lagi karena ya sudah lewat gitu kan. Nah itu menjadi salah satu kelemahan juga, sehingga kalau misalnya kita kelewatan tadi, misalnya ada siaran yang kita terlewat, maka kita nggak bisa lagi mendengarkan konten tersebut gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu kelemahan, meskipun sekarang tentu ini sudah relatif teratasi gitu ya. Karena apa? Karena radio juga sudah menggunakan teknologi digital ya, sudah kita bisa mendengarkan konten-konten radio lagi dengan menggunakan teknologi digital, karena sekarang radio juga stasiun radio umumnya sudah memiliki teknologi, mereka sudah punya website sendiri, dan pendengar bisa merewind, melihat konten-konten yang sudah tayang sebelumnya. Yang ketiga, radio listening is prone to distraction. Artinya ini kendala teknis yang bisa terjadi ketika kita mendengarkan radio ya. Misalnya ketika kita dengar radio di jalan, di mobil, kemudian ketika kita sudah menjauh dari jangkauan frekuensi, maka kita nggak bisa lagi mendengarkan radio itu. Atau kalau masih bisa dengar, tapi suaranya sudah tidak bagus lagi, kualitasnya sudah menurun, sudah kresek-kresek, nggak begitu jelas, dan seterusnya. Tentu hambatan-hambatan teknis ini kerap terjadi dalam mendengarkan siaran radio. Oke, berikutnya kita membahas tentang bagaimana manajemen radio. Nah, saya awali dengan bentuk radio yang beroperasi di Indonesia, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di situ disebutkan bahwa media radio itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah radio siaran publik, yang kedua adalah radio siaran komersial, yang ketiga adalah radio siaran komunitas. Nah, radio siaran publik itu adalah radio yang memang didirikan untuk kepentingan publik, ya.
radio yang konten-kontennya memang khusus buat kepentingan edukasi, buat kepentingan pencerahan, perbaikan, menghibur juga, yang intinya adalah ditujukan buat kepentingan masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya RRI gitu ya, Radio Republik Indonesia, itu yang disebut sebagai radio siaran publik. Nah, yang kedua adalah radio siaran komersial. Ini adalah radio swasta yang biasa kita dengar di rumah gitu ya. Radio yang paling banyak kita dengar. Tentu karena namanya komersial, maka ini radio yang didirikan oleh pihak swasta yang tentu saja tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan profit gitu ya. Ini adalah radio siaran komersial. Dan yang ketiga adalah radio siaran komunitas. Nah, radio siaran komunitas ini adalah radio yang didirikan oleh komunitas ataupun kelompok-kelompok tertentu ya, yang tujuannya adalah untuk kepentingan mereka. Siarannya, isi kontennya dan seterusnya itu ditujukan buat komunitas mereka. Misalnya apa? Misalnya radio komunitas petani, radio nelayan, misalnya pedagang dan seterusnya. Jadi konten-kontennya, siarannya tuh dikelola oleh mereka dan ditujukan buat mereka sendiri. Dan di sini faktor komersial tidak dominan, tapi lebih kepada faktor sosial gitu ya, komunitas. Nah, sekarang kita elaborasi lebih lengkap lagi, lebih detail lagi ya, apa perbedaan radio publik, kemudian radio komunitas, dan radio komersial. Kita bisa bagi ke dalam empat jenis. Yang pertama adalah sifat pengelolaan. Kalau radio publik itu adalah dikelola yang tujuannya adalah non-profit, bukan mencari keuntungan. Ya, tadi saya contohkan radio RRI itu dia anggarannya, biaya untuk operasionalnya itu disubsidi atau dikasih oleh negara melalui APBN, gitu ya. Nah itu dari situ biayanya, sehingga memang dia nggak perlu lagi cari uang untuk cari iklan untuk misalnya menutupi biaya operasional. Begitu juga dengan radio komunitas, dia juga relatif non-profit gitu ya, meskipun kadang-kadang ada juga yang orientasinya dia masih menerima iklan, tapi intinya dikelola untuk kepentingan komunitas mereka. Sementara kalau radio komersial, jelas bahwa mereka memang tujuannya untuk mencari keuntungan. Kemudian dari bentuk atau dari sisi jangkauan geografi, radio publik itu jangkauannya itu nasional dan internasional bahkan ya. Kita bisa lihat contohnya RRI itu kita bisa dengarkan di mana saja gitu ya. RRI itu punya punya studio, punya kantor di setiap kota-kota besar di Indonesia. Nah, tapi kalau radio komunitas dia sangat lokal, ya, hanya menjangkau wilayah komunitas mereka. Ya, kalau misalnya komunitasnya adalah komunitas nelayan, maka radio itu hanya bisa diakses di sekitar wilayah tempat tinggal mereka di kawasan permukiman nelayan misalnya. Begitu juga dengan radio komersial, dia tidak lokal, tidak sangat lokal, beda dengan komunitas yang sangat lokal. Kalau radio komersial, meskipun dia lokal, tapi daya jangkaunya lebih luas gitu ya. Radio, misalnya radio komersial di Jakarta, radio Prambors, radio Gen FM dan seterusnya, kita masih bisa dengar ketika kita berada di daerah Bekasi, Bogor, masih bisa dengar ya, meskipun ada di Jakarta. Jadi meskipun lokal, tapi jaringannya lebih luas daripada radio komunitas, tapi tidak bisa mengalahkan jangkauan radio publik yang sifatnya nasional. Kemudian dari sisi kepemilikan dan pengelola, radio publik itu ada di bawah negara, di bawah kementerian ya. Kalau RRI itu di bawah Kementerian Infokom ya, sepertinya seperti itu. Kemudian radio komunitas itu dikelola, dimiliki oleh kelompok ataupun komunitas tertentu. Sementara kalau radio komersial itu dimiliki oleh individu ataupun kelompok usaha atau kelompok bisnis tertentu gitu ya. Itu yang dari sisi kepemilikan. Sementara dari sisi pembuatan keputusan, radio publik itu relatif bottom up, dari bawah. Begitu juga dengan radio komunitas, bottom up. Sebaliknya radio komersial itu ditentukan oleh pengelola
radio itu sendiri. Jadi sifatnya top down ya. Jadi bagaimana mereka memang benar-benar mengelola konten, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan suara pendengar yang banyak, sehingga dari situ mereka akan mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya karena memang ini adalah radio komersial. Oke, kemudian saya juga akan menyampaikan tentang perbedaan antara radio era tradisional dan radio era kontemporer. Radio era tradisional itu adalah radio yang memang masih menggunakan teknologi analog gitu ya. Sementara saat ini rata-rata atau umumnya radio itu sudah saat ini sudah masuk ke dalam era kontemporer karena sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, kita bisa lihat dari aspek lembaga. Radio era tradisional itu dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Sementara radio kontemporer itu bisa dimiliki oleh publik, komersial, dan komunitas. Kemudian orientasi siarannya, ya, kalau radio era tradisional itu komersial propaganda, ya. Ini kita bisa lihat contohnya ketika radio di masa era Orde Baru atau bahkan sebelumnya di masa perjuangan, di masa kemerdekaan itu ya, radio itu menjadi sarana yang efektif untuk bisa memberikan pesan-pesan kepada masyarakat yang sifatnya propaganda. Misalnya ketika ada Orde Baru, seringkali itu pemerintah berkepentingan untuk menyampaikan pentingnya masyarakat mendukung pembangunan, pentingnya masyarakat misalnya mensukseskan program KB, ya, keluarga berencana dan seterusnya. Itu yang terjadi pada saat era tradisional. Sementara pada era kontemporer saat ini lebih kepada berorientasi komersial dan sosial. Komersial adalah profit, sosial adalah untuk kepentingan masyarakat. Oke, sebentar. Ternyata baterainya mau habis. Oke, chargernya masih ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari sisi kepemilikan, oke, baru nemu. Kepemilikan kalau radio era tradisional itu dimiliki oleh individu dan keluarga, sementara era kontemporer dimiliki oleh kelompok usaha, publik, dan komunitas. Dari sisi teknologi, ya, analog, manual itu yang terjadi pada era tradisional. Kemudian pada era kontemporer tentu sudah menggunakan digital semuanya dan beberapa kombinasi antara digital dan analog. Oke. Kemudian dari dominasi program pada era tradisional, ya, era radio tradisional itu programnya umumnya lebih banyak fokus kepada hiburan dan penerangan, sementara era kontemporer hiburan dan info jurnalistik. Ya, meskipun jurnalistik juga tetap ada pada era tradisional, tapi bedanya adalah ketika di era tradisional itu program jurnalistik itu umumnya yang tadi itu berisi propaganda yang itu menyangkut kepentingan pemerintah. Sementara pada era kontemporer info jurnalistik itu lebih kita radio itu lebih punya kebebasan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi. Dulu gitu ya, radio swasta wajib menyiarkan program-program berita yang ada di RRI, itu contohnya gitu ya. Sudah ada program jurnalistik, tapi hanya sifatnya semacam tadi yang propaganda itu. Tapi sekarang kewajiban itu sudah nggak ada lagi. Ya, setiap radio sudah boleh menayangkan program-program berita sendiri. Artinya mereka bisa bikin konten-konten berita sendiri tanpa harus merelay program berita yang ada di RRI gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian manajemen stasiunnya pada era tradisional lokal tertutup, ya. Kalau sekarang sudah jaringannya terbuka, ya, transparan dan otonom. Dari sisi wilayah geografis, pada era tradisional itu pusat kota, bisnis, dan keramaian. Kalau sekarang lebih kepada pusat interaksi pendengar, jadi tidak lagi terpusat kepada wilayah kota saja, tapi juga sudah lebih meluas sampai ke desa-desa.
karakter program ya pada era tradisional itu kontennya umumnya seragam, sebagai teman waktu luang ya, meninabobokan karena memang radio itu dimanfaatkan itu untuk kepentingan hiburan ya buat masyarakat ketika mereka sudah lelah bekerja, maka program-program radio itu bisa menjadi teman untuk mereka istirahat gitu ya sambil ngopi, nongkrong dan ketika mau tidur gitu kan itu yang isinya seperti itu ya apa namanya kontennya. Sementara sekarang konten radio itu relatif sudah sangat beragam ya. Setiap pengelola radio sudah punya kebebasan untuk bisa menyajikan konten-konten yang kreatif dan seterusnya. Dan isinya bukan lagi propaganda, bukan lagi konten-konten yang harus dipengaruhi oleh kepentingan penguasa misalnya. Jadi pengelola radio relatif sudah independen gitu ya, sudah bisa bebas menentukan kontennya sendiri dan karena itulah bisa saja isinya lebih kritis gitu ya dan bahkan beberapa radio sifatnya mengadvokasi, membantu memberdayakan masyarakat tertentu khususnya radio-radio komunitas. Kemudian tadi motif pendiriannya komersial dan monopolis itu yang terjadi pada era tradisional, sementara pada kontemporer alternatif dan pluralis. Baik, selanjutnya kita bahas tentang format radio ya. Apa sih format radio itu ya? Format radio itu adalah bentuk keseluruhan isi siaran di sebuah stasiun radio. Jadi format itu menjadi ciri khas ataupun menjadi apa ya semacam brand identitas gitu ya, identitas dari stasiun radio tertentu. Misalnya radio musik ya, radio berita, sport radio, talk radio dan seterusnya. Itu contoh format. Berarti kalau radio musik berarti kita bisa bisa simpulkan bahwa radio itu berisi program-program musik. Kalau berita tentu adalah program-program berita dan seterusnya. Nah, format radio ini menjadi suatu arahan untuk menentukan gaya siaran. Jadi kayak semacam menjadi kepribadian gitu ya. Makanya kalau kita dengar radio misalnya tanpa kita mendengarkan jingle radio itu radio apa misalnya, kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa menyimpulkan, oh ini radio A, oh ini radio B, hanya dari mendengarkan gaya siaran penyiarnya ataupun dari gaya musik dan seterusnya. Jadi itu format radio itu menjadi kepribadian dan menjadi identitas dari radio itu sendiri. Nah, kepribadian sebuah stasiun penyiaran radio terwujud dalam isi, materi, jenis musik, bentuk penyajian, dan gaya penyampaian para penyiarnya. Jadi itu mempengaruhi sekali dari misalnya bagaimana gaya penyiarnya ketika dia ngomong ke audiens, bagaimana bentuk penyajian isi ataupun konten dari siaran radio yang disampaikan. Itu biasanya dipengaruhi oleh format radionya. Apa sih format radio yang ada gitu ya, yang sudah ditentukan. Nah, fungsi dari format radio itu adalah pertama targeting. Jadi memenuhi sasaran pendengar secara spesifik. Ini juga menjadi salah satu karakteristik lain ya dari radio, bahwa radio itu sangat segmented. Dia menyasar pendengar tertentu ya. Itulah kenapa kalau misalnya kita sehari-hari mendengarkan radio, itu kita punya banyak pilihan. Apakah kita mau memilih radio yang buat remaja kontennya, apakah radio yang isinya buat wanita segmennya, ataukah apakah radio yang isinya untuk segmennya dewasa dan seterusnya. Jadi itu fungsi format itu adalah menentukan target audiensnya. Kemudian itu juga menjadi pembeda gitu ya. Ketika misalnya radio itu menjadi berkompetisi dengan radio-radio lainnya. Ya, meskipun misalnya radio Prambors katakanlah dengan radio Gen FM sama-sama targetnya adalah remaja, tapi mereka berbeda dalam hal pengemasan, penyampaian pesan,
gaya penyampaian penyiarnya dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai format radio. Itu yang membedakan bagaimana konten-konten radio. Dan ini terkait juga dengan nomor 3, positioning gitu ya. Itu yang membedakan antara radio yang satu dengan radio yang lain. Acuan format pemrograman atau penyusunan acara-acara per jam sebuah radio ini juga menjadi format radio tadi itu berfungsi untuk ini juga gitu ya. Bagaimana tim programming di sebuah stasiun radio itu menyusun acara, jadwal, schedule program-program yang akan mereka tayangkan, itu juga dipengaruhi oleh format radio tertentu. Dan yang terakhir adalah itu menjadi bentuk kepribadian yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana identitas sebuah stasiun radio akan terlihat dari gaya bertuturnya, pilihan musik atau lagu, bagaimana spot dan iklan, jingle dan lain-lainnya. Itu akan sangat dipengaruhi oleh format radio. Nah, format radio itu ada apa aja? Kalau kita mengutip dari Pringle, Star, McAfee ini, yang pertama adalah format musik, ya. Kedua adalah format informasi, dan yang ketiga adalah format khusus. Format musik itu bisa dibagi lagi menjadi beberapa macam gitu ya, karena musik itu kan sangat masih sangat general, dan musik itu bisa dibagi ke dalam beberapa genre lagi gitu ya, kategori lagi. Nah, misalnya di sini disebutkan ada musik yang khusus buat adult contemporary, album oriented rock, beautiful music, classic, contemporary hit radio, classic rock, country, jazz ya, middle of the road, nostalgia atau oldies, urban contemporary dan seterusnya. Jadi ini format musik itu bisa dibagi-bagi lagi ya. Tentu kita bisa lihat kan bagaimana radio-radio yang sehari-hari siaran di sekitar kita, mereka tentu akan memilih apakah mereka masuk ke mana, ke adult contemporary, klasik atau nostalgia. Ada kan radio yang memang musiknya hanya musik-musik nostalgia, tentu saja pendengarnya adalah kalangan dewasa gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah format informasi. Ini juga bisa dibagi lagi. Informasi itu bisa dibagi ke dalam all news, all talk, news talk atau talk news, ya, atau siaran berita menjadi sajian utama dan dominan. Jadi all news itu memang informasinya semua tentang berita, program-program berita. Sementara kalau all talk itu belum tentu program-programnya akan sangat didominasi oleh program talk show gitu ya, dialog dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah format khusus atau speciality, ya ini radio khusus etnik, agama, dakwah, dan campuran dari format musik dan format informasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana dengan manajemen radio, pengelolaan radionya, ya, dari sisi struktur organisasinya, kita bisa lihat kalau kita mengutip dari Peter K. Pringle ini, 3 tingkatan dalam manajemen stasiun penyiaran itu ada 3, yaitu tingkat bawah, tingkat pertengahan, dan tingkat atas. Tingkat bawah itu tentu diisi oleh karyawan biasanya ya, staff, dan seterusnya. Pertengahan itu biasanya diisi oleh manajer, produser misalnya, ataupun ya manajer musik dan seterusnya. Itu masuk ke dalam level pertengahan. Kemudian yang tingkat atas atau level top gitu ya, top level itu diisi oleh manajer ke atas ya, pemimpinnya atau direktur dari perusahaan atau stasiun radio itu. Nah, secara umum 3 tingkat atau 3 level yang ada dalam manajemen stasiun penyiaran. Nah, bagaimana kita bisa membedakan gitu ya dari sisi pengelolaannya, kemampuannya. Tentu kalau kita bicara misalnya tingkat atas ini ya, top ini, maka dia lebih dominan punya kemampuan dari sisi konsep dan desain. Ya, dia punya kemampuan di situ. Memang seorang pemimpin itu lebih memikirkan bagaimana konsep, ya, visi misi radio itu.
Sementara faktor teknis itu sangat kecil. Karena memang teknis itu biasanya nanti akan dikelola atau akan dikerjakan oleh orang-orang yang ada di bagian tingkat bawah. Ya. Nah itu tingkat atas jadi lebih dominan faktor kemampuan konseptualnya, sementara tingkat menengah itu lebih dominan dibutuhkan kemampuan human relation ya, bagaimana mengelola, sebagai jembatan penghubung antara manajemen bawah, staff, karyawan ke level atas dan seterusnya. Jadi tingkat menengah atau middle itu memiliki kemampuan yang baik. Sementara untuk tingkat bawah ataupun low gitu ya, itu dituntut punya kemampuan teknis yang lebih dominan ketimbang human relation dan konseptual. Karena konseptual itu dominan tadi dilakukan oleh level atas, human relation dilakukan oleh level menengah, sementara level bawah itu dituntut punya kemampuan dari sisi teknis ya, bagaimana melakukan pekerjaan hal-hal teknis yang ada di stasiun radio itu sendiri. Nah, ini dari struktur organisasinya, saya mengutip dari buku Mas Duki, ya ada 4 posisi kunci dalam stasiun radio, yaitu manajer operasional, manajer program, manajer pemasaran, dan manajer teknik. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang ini, tapi kita bisa langsung bayangkan gitu ya, bahwa operasional itu lebih kepada bagaimana mengembangkan kebijakan stasiun, memantau pelaksanaannya, mengatur kinerja staf dan seterusnya. Sementara manajer program mengembangkan dan memikirkan bagaimana konten konten dari siaran radio itu sendiri, jadwal staf dan seterusnya. Pemasaran tentu berhubungan dengan bagaimana mendapatkan atau mencari iklan supaya stasiun radio itu punya pendapatan, punya uang untuk bisa menjalankan organisasinya. Dan teknik tentu terkait dengan bagaimana pengelolaan peralatan alat-alat yang digunakan dalam siaran radio gitu ya, teknologinya. Jadi dia memahami atau bertanggung jawab terhadap bagaimana pengelolaan peralatan ataupun teknologi yang digunakan dalam siaran radio. Nah ini contohnya ya, dalam manajer program itu dia sebagai kepala siaran, tugasnya itu ada banyak ya, secara umum ini kira-kira membuat jadwal siaran, mengontrol program, mengembangkan dan melaksanakan format siaran, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat materinya di PPT. Musik director juga ya, atau yang populer disebut MD, itu dia biasanya tugasnya adalah menyusun daftar lagu atau playlist, menyeleksi lagu, kira-kira lagu apa saja yang memang cocok untuk diputarkan di radio mereka. Itu juga tentu butuh proses seleksi, dan ini tentu pemilihan lagu itu juga disesuaikan dengan format radionya yang tadi sudah kita bahas. Manajer produksi ya, ini kepada bagaimana mengelola produksi siaran sehari-hari ya, termasuk juga dalam baik itu dalam hal rekaman, live misalnya, iklan dan seterusnya. Produser yang biasanya menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengelola satu program siaran tertentu, gitu ya, dia memikirkan bagaimana kontennya, bagaimana cara penyajiannya, style penyiarnya dan seterusnya, itu juga dilakukan oleh menjadi tanggung jawab produser program. Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait gitu ya. News director ya, sekarang hampir semua stasiun radio itu memiliki program-program berita, dan karena itu juga biasanya ada divisi sendiri yang mengelola tentang pemberitaan gitu ya. Nah kalau memang dia sudah organisasinya sangat besar, biasanya akan dipimpin oleh direktur gitu ya. Tapi kalau misalnya organisasinya masih kecil, biasanya dikelola oleh level menengah gitu ya. Nah ini juga penting di dalam sebuah organisasi radio tentang program berita. Kemudian ini bagian pemasaran, tentu saja bagian bagaimana tugasnya mencari iklan, menawarkan iklan kepada perusahaan-perusahaan yang akan memasangkan iklan, mempromosikan program-program dan seterusnya. Teknik
bagian teknik tentu mengoperasikan dan memastikan bekerjanya semua alat dengan baik, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kerusakan dan seterusnya. Mereka juga yang biasanya membeli, memperbaiki dan seterusnya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang yang ada di bagian teknik. Baik, kurang lebih itu buat materi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semua pendengar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.